Mbak Pri. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Pri? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu? Katanya beberapa hari ini mencari-cari saya. Iya, saya itu punya masalah di kelas Mbak Pri. Oh iya. Iya. Pantesan Bu Ila kok mencari-cari Iya, saya. saya tuh kalau misalkan punya masalah di kelas itu saya harus mencari sampean untuk meluapkan isi hati saya. Oh, boleh. Jadi ini mau curhat nih ceritanya Iya. ya. Jadi di kelas itu kan semua anak itu kan tingkat kecerdasannya, keaktifannya itu kan nggak sama. Ada yang aktif, ada yang setengah-setengah, ada yang nggak aktif, pasif, sampai tidak mendengarkan apapun guru menjelaskan. Guru menjelaskan itu tidak didengarkan. Padahal sudah beberapa metode itu kadang sudah saya terapkan. Tapi yang namanya anak itu ya, nah kalau biasanya kan saya ceramah ya, pakai ceramah. Kalau misalkan ceramah terus itu ya anak bosan buat itu. Jadi saya perlu merubah metode mengajar saya di kelas agar anak-anak itu bisa aktif, tidak pasif lagi. Karena kalau saya hanya memakai metode ceramah itu, ya anak-anak mungkin ada titik kejenuhan. Soalnya kalau misalkan hanya menggunakan metode ceramah itu anak-anak kan jadi pasif, cukup hanya mendengarkan, menyimak dan menulis apa yang dia serap dari saya. Berarti tidak didengarkan. Iya. Selain tidak didengarkan apa? Nah, ini ada faktornya. Kenapa mereka tidak mendengarkan? Tidak mereka ya, hanya satu dua mungkin. Tapi kan yang namanya kalau ada guru menjelaskan terus tidak ada yang tidak mendengarkan itu kan berarti mereka kurang menghargai mereka kurang menghargai gurunya. Ada beberapa faktor kenapa peserta didik ini tidak mendengarkan ketika guru menjelaskan. Mungkin yang pertama, metode yang digunakan itu membosankan. Salah satunya adalah ceramah. Kemudian yang kedua, ketika guru menjelaskan, kenapa anak-anak tidak mendengarkan? Karena mereka sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Maka dari itu setiap saya ke kelas, siapapun yang main gadget atau HP ketika saya sedang meneruskan langsung saya sita, langsung saya ambil. Anak-anak itu seperti apa untuk pembelajarannya Bu Ila? Setiap guru ya, tidak hanya saya, setiap guru itu pasti menginginkan semua peserta didiknya itu terlibat aktif dalam suatu pembelajaran di kelas. Dan salah satu caranya adalah saya harus mengubah metode mengajar yang saya lakukan di kelas. Tujuannya agar peserta didik tidak jenuh ketika saya menyampaikan materi dalam kelas. Pernah nggak Bu Ila mencoba metode lain? Pernah yaitu jigsaw. Saya pernah menggunakan metode jigsaw. Metode yang pernah digunakan? Iya, Tahu salah satu satunya. metode yang menarik yang sudah saya buktikan adalah metode jigsaw. Di mana metode jigsaw ini sangat menuntut keaktifan peserta didik dalam kelas. Dalam saya ketika menyampaikan suatu materi, kemudian saya menggunakan metode jigsaw ini sangat menarik bagi anak-anak, dan tentunya anak-anak itu tidak ngantuk, tidak pasif, karena memang anak-anak dituntut untuk aktif. Jadi metode jigsaw itu kan anak-anak dibentuk menjadi per kelompok. Jadi dalam suatu kelompok itu diberikan materi yang berbeda, di mana mereka itu disuruh mempelajari materi yang mereka dapat. Kemudian mereka salah satu dari mereka harus mempresentasikan ke kelompok lain. Begitu juga sebaliknya. Maka di sini memang menuntut anak-anak untuk aktif. Jadi Bu Ila sudah menggunakan jigsaw ini Sudah, ya? sudah. Gimana rasanya menggunakan jigsaw setelah? Rasanya itu ya beda sekali. Tapi yang jelas kita tidak bisa menghilangkan metode ceramah 100%, tidak bisa. Tetap metode ceramah itu tetap harus diselipkan sebagai apa ya? Pencerahan atau meluruskan pendapat peserta didik yang kurang berkaitan dengan suatu pembelajaran tersebut. Nah, menariknya metode jigsaw yang pernah saya alami itu adalah peserta didik itu semuanya terlibat aktif, komunikatif, serta kolaboratif dengan teman-teman lainnya. Menggunakan jigsaw. Iya. Mungkin
Bila mempunyai metode lain enggak yang belum pernah diterapkan Nah, dari ini? ya, ini nih yang menarik saat ini, Mbak Bre. Sekarang itu lagi marak-maraknya menggunakan metode quizzes. Oh ya, Nah, quizzes ya, quizzes betul. itu sekilas saya lihat punya teman saya ingin mencobanya. Ini menarik karena memang zaman ini dituntut untuk melek digital, Mbak Bre. Jadi gadget itu diusahakan tidak hanya digunakan sebagai hal-hal yang tidak penting, melainkan gadget ini harus digunakan untuk hal-hal yang positif. Contohnya adalah pembelajaran. Nah, melalui gadget ini anak-anak bisa melakukan suatu pembelajaran yaitu dengan cara metode quizzes, di mana metode quizzes ini pasti sangat menarik untuk sobat didik. Berarti mau mencoba quizzes ya? Iya, saya ingin mencoba quiz. Ada solusi dari Bu Ila tadi ya, bagaimana anak-anak bisa terpancing untuk aktif, salah satunya mungkin tadi dengan quizzes. Kira-kira kapan? Secepatnya, secepatnya. Karena secepatnya. Kalau misalkan hari ini saya ada waktu, saya akan belajar dan mencobanya. Karena memang suatu ilmu itu harus dikejar, Mbak Fir. Kita tidak bisa menunggu bola, kita harus menjemput bola. Kalau kita ingin berkembang, maka kita harus maju. Kita harus maju. Betul. Iya. Nah, nanti Bu Ila kalau sudah menggunakan quizzes seperti apa saya dikabari ya. Oke, jadi siap. dari anak-anak yang tadinya tidak aktif metode Iya. ceramah, metode jigsaw sampai menggunakan IT nanti saya dikabari. Oke, Bu. siap. Nanti anak-anak itu ada perubahannya seperti Iya. apa. Kabari Siap. saya Bu ya Iya, selanjutnya siap. ya. Karena saya semangat, karena ini pasti menarik buat anak-anak. Anak-anak pasti suka dan menarik dan pasti imbasnya adalah semangat untuk belajar. Terima kasih banyak Bu April sudah Sama-sama, mendengarkan Bu. curhatan saya. Ini curhat Sama-sama. mengenai pembelajaran di kelas. Saya Bu juga April. berterima kasih karena Bu Ila percaya kepada saya Iya, ya untuk iya. mendengarkan keluh kesah Bu Ila. Ya, ini memang harus saling menyamakan persepsi itu. Kan tujuannya agar anak-anak bisa semangat belajar. Ini kan semuanya demi peserta didik kita, demi kemajuan bangsa terutama. Terima kasih ya Bu Ila ya. Sama-sama Bu April. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi Bu Ila. Kita